Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 32 yang kelima, penjelasan ruku'. Penjelasan ruku' sekurang-kurang ruku' bagi orang yang kuasa berbungkuk sekedar sampai 2 tapak tangan ke lutut, dan wajib bahwa tiada ada tujuan lain selain daripada turun untuk rukuk. Nah, rukuk ini ada ulama yang berpendapat rukuk ini lebih abdal daripada sujud. Ada ulama yang mengabdalkan rukuk dari sujud, sekalipun muktamadnya sujud lebih abdal dari rukuk. Ada beberapa alasan, diantaranya rukuk itu jadi lebih afdal daripada yang lain karena orang yang sujud ke berhala itu ada orang tuh nyembah berhala, lalu inya sujud di hadapan berhala. Nah, jadi sujud itu ke berhala ada, ke Allah ada. Adapun ruku itu kadeda ke berhala. Ruku itu pasti ke Allah. Nah, disinilah ulama yang mengabdalkan ruku daripada sujud. Karena ruku itu khasah. Ruku itu khasah. Ada di antara orang-orang bahari, orang tuha-tuha bahari, orang-orang alim bahari itu munya sidin disalami orang itu tangan sidin ditinggi isinya sedikit sama ini nah kada dinta bersalam bandinta. Mengapa? Garang supaya orang yang menyalami sidin itu bebungkuk itu kada bebungkuk sampai rukuk. Itu apik guru tuh apik. Apalagi sidin duduk di kursi, punya duduk di kursi, angkat sidin tangan sedikit sama ini supaya orang mencium tangan tuh kada bebungkuk sampai rukuk. Itu ada guru tuha bahari nang sama itu nang apiknya luar biasa, munya besalaman murid-murid sidin lawan sidin, apalagi sidin duduk di kursi, murid sidin bebungkuk, sidin angkat sidin tangan samanya supaya murid itu mencium tangan sidin bebungkuknya kada rukuk. Ini apiknya orang bahari. Orang bahari itu apik. Nah, dinta. Nah, jadi sekali lagi rukuk itu ada ulama yang mengabdalkan dibandingkan berdiri daripada sujud. Duduk kan sembahyang tuh 4. Berdiri, rukuk, sujud, duduk. Nah, jadi ada ulama yang mengabdalkan rukuk. Alasan khas karena kadada orang rukuk dengan berhala. Kalau sujud ada orang sujud lawan berhala. Nah, itu alasannya tadi antaranya jadi mengabdalkan karena kita bepandir rukuk kita abdalkan. Semalam bepandir berdiri betul, berdiri nang abdal. Karena di dalam berdiri ada membaca Al-Quran. Al-Quran kada dibaca di rukuk, Al-Quran kada dibaca di sujud. Al-Quran itu kalam Allah. Ketika dibaca ketika berdiri, maka berdiri yang abdal karena di situ ada Quran. Nah, jadi masing-masing ulama, nah kesimpulannya abdalai berataan. Rukuknya abdal, berdirinya abdal, sujudnya abdal, duduknya abdal. Jadi kita gawi sembahyang itu menggawi gawian yang seluruhnya abdal. Nah, kita lihat takrif rukuk. Rukuk itu apa?
ruku itu artinya adalah sekurang-kurang ruku bagi orang yang puasa itu berbungkuk sekedar sampai 2 tapak tangan ke lutut. Nah, ini tangan nih, telapak tangan itu barangkali disebut rahah. Tinta. Kalau telapak tangan itu bahasa Arabnya kafun. Ini namanya kafun. Nah, kafun itu terdiri dari asabi. Asabi itu jari-jari, kemudian rahah. Ini yang peputihan ini nih, yang ini. Nah, ini rahah. Ini rahah. Ini rahah, ini asabi. Jadi asabi dengan rahah disebut namanya kafun. Kafun itu telapak tangan. Kafa yakufu artinya menolak, karena tangan ini kan bisa menangkis. Itu disebut raha. Raha itu istirahat. Mengapa gerak? Karena orang terkadang hendak istirahat santai bisa menggunakan tangan. Dintoka atau dintoka. Kalau kanak-kanak di sekolahan dintunya nah ya. Nah ini jadi bahasa Arabnya raha istirahat santai. Nah cuma itu kurang bagus untuk pelajar karena malas di dalam belajar gitu. Apalagi sawat dingin guring lah ulang. Nah nih, nah di sahid itu barangkali raha bukan mutlak telapak tangan. Jadi bukan mutlak telapak tangan, karena telapak tangan itu ada asabi, ada rahah. Jadi yang sampai itu rahahnya, yang ininya nah sebenarnya. Jadi rukuk ini kepala lin tuhut, lutut, kepala lin tuhut. Nah kepala lin tuhut ini apabila kita bebungkuk itu si rahah telapak tangan, dimaksud telapak tangan raha jikrul kul wa iradatul juz, yang ini. Nah yang ini apa bahasa Indonesianya? Telapak tangan naile. Jujur juga. Nadita nadita sama ini. Bukan yang jari. Bukan jari. Kalau jarinya sampai ke lutut itu belum rukuk. Adapun telapak tangan yang rahah ini sampai ke kepala lintuhut, nah ini namanya rukuk. Sama itu. Adapun pian maandak di atas paha itu kada mengamalkan sunnah. Atau pian andak di bawah lutut kada mengamalkan sunnah. Yang sunnahnya telapak tangan di kepala lin tuhut. Cuma pulang yang penting batasan rukuk itu munya bebungkuk telapak tangan ini sampai ke kepala lin tuhut. Berarti munya jarinya aja sama ini jarinya aja. Nah, ini pesawat hendak naik boarding namanya. Munya turun ke bawah landing. Gitu. Jadi pian munya rukuk kada sampai telapak tangan kepala lin tuhut, jarinya aja sampai itu tiring ya, posisi kita kepala kita tuh naik itu kada rukuk namanya, kada batasan rukuk. Namunnya pian terlalu apa? Ya ada orang tuh rukuk terlalu rendah kepala nih, model kayak kuda makan rumput. Ya kah, kuda makan rumput, pesawat hendak turun. Nah, itu tuh rukuk, sah rukuknya sah. Cuma inya kada dapat sunat, karena sunatnya itu meratakan belakang dengan leher.
Jadi belakang dengan leher tuh lurus. Ibaratnya dasar bujur siku. Siku tuh berapa derajat? 90 derajat. Jadi dasar bujur. Nah sama ini nah. Kadata naik, kadata turun. Jadi dasar siku lah dinto. Artinya rata. Jadi kepala itu jangan terlalu bertunduk. Sahai rukuknya dinta. Cuma kada afdal kalau naik dak sah rukuknya. Karena ibaratnya kita mau ulur tangan tuh telapak tangan kada sampai ke kepala lin tuhut. Nah jadi ulun-ulang tinggi bahasa Arab telapak tangan itu kafun. Nah kafun itu ada asabi, ada rahatun, raha. Nah jadi yang sampai ke kepala lin tuhut itu raha. Cuma kita artii bahasa kita ngaranya telapak tangan. Jadi telapak tangan harus sampai ke kepala lin tuhut. Ini tangannya nang iktidal. Adapun tangan orang handap nang kayak unyil, nah itu ala kulihal. Yang penting ini bebungkuk nang siku tadi. Nah sama itu. Itulah barangkali penjelasan rukuk. Ini rukuknya apabila inya berdiri. Nah beda apabila inya rukuknya dengan sujud. Entah sidian bakursi, entah sidian sembahyang berduduk di bawah. Nah itu batasan rukuk itu pulang bukan pakai telapak tangan. Batasan rukuk adalah dahi. Apabila inya bebungkuk sembahyang berduduk sakit kepala atau apa aritan munya sidin bangun hanyut. Nah ulun pasan munya berdiri rasa hanyut bawa berduduk. Jangan dikarasi berdiri. Apalagi sudah mulai hendak rabah nah dilihatakan supaya viral rabah supaya viral. Jangan duduk. Jadi munya ada kawan sama itu kawan dihiga duduk akan juga. Soalnya bakal kekerasan berdiri pulang. Jadi kayak apa inya rokoknya nih dahi. Dahi itu apabila kita ulur banang di dahi kita ketika kita rukuk itu limpat kepala lin tuhut pulang jadi ukuran cuma dahi bebungkok. Nah jadi rukuk sujud itu sama ini. Nggih. Sama ini. Munya sama ini rukuk sedikit aja lalu kita ambil benang turunakan benang ternyata apa itu kada kana kepala dintuhut atau labih itu kada rukuk merenya. Nah jadi ukuran rukuk sembahyang berduduk bebungkuknya kita dahi kita ini ibaratnya diandaki apa benang itu di depan kepala lin tuhut dinto kada katampaha toh itu kada rokok ngarannya. Nah itu di kitab. Kalau berdiri ukurannya tadi telapak tangan sampai ke kepala sampai ke lutut. Itu hak wajib daripada rukuk. Nah dan wajib bahwa tiada ada tujuan selain daripada tujuan untuk rukuk. Jadi turun ke bawah tuh dasar niat rukuk, niat bebungkuk. Jangan ada tujuan selain itu. Bisakah guru ada tujuan selain itu? Barangkali ada bisa. Napa yuk turun itu hendak mengatik nyamuk di betis. Rupanya padang nyamuk. Napa besusun deh nyamuk 3 buting di bawah. Jadi turun rokok tuh sangjur selajur mengatik. Nah itu tuh ngarannya turun bukan tujuan rokok. Nah itu kekanakan ya bang itu tuh lanang tuh ada mungkin sama itu. Nah itu
Ada orang tua bahari itu diigut nyamuk tuh dilihat akan sidin, anggaplah bekam jazidin. Lawan nyamuk tuh mau nyama igut, yang diigutnya darah kotor aja. Pian mau kada percaya mati pecah aja, itu darahnya bergumpal. Darahnya bergumpal. Jadi ada orang tua tuh punya diigut nyamuk, cuma asal jangan nyamuk malaria. Nah, malaria itu jangan namanya itu itu gitu. Nah, jadi oleh karena itu orang bahari itulah bekam jar. Ada nang orang wahini nang terapi pacat kah? Pacat lintah diendak di awak, diendak di pipi, diendak supaya disedutnya oleh lintah. Nah, lintah. Oleh karena itu ada di dalam kitab tuh, jangan engkau celak nyamuk, karena nyamuk itu pernah menggerak Nabi kita sembahyang. Cuma nyamuk kada maigut ke Nabi. Cuma terbangun sembahyang tahajud. Nah, jadi jangan engkau celak akan nyamuk, karena nyamuk itu pernah menggerak Nabi kamu. Sama itu nyamuk tuh. Itu di kitab ada nang bangsat nyamuk nih maigut. Nah, kada sama itu. Cuma kita ini terkadang ada tahan lah. Kalau kakanakan tuh mau sembahyang di kampung tuh di hulu sungai itu kan padang nyamuk, hulu sungai, padang banyu, padang nyamuk. Diletak maunya kada tahan tuh yang nang beti sebelah diangkat di jejak beti sebelah minta. Nah, jadi oleh karena itu rokok itu dasar tujuan rokok bukan rokok tujuan hendak mematii nyamuk. Disunatkan pada rokok itu, nah ini sunat-sunat rokok. Jadi ada wajibat pirokok, ada almandubat pirokok. Nggih. Jadi di dalam rokok itu ada dua. Ada wajibat, ada mandubat. Ada nang wajib, ada nang sunat. Karena makmur bih fi shalah itu memang itu. Makmur bih itu sesuatu yang diperintahkan di dalam sembahyang, itu ima-ima wajib, ima-ima sunat. Itulah yang mendatangkan pahala. Nah, kalau wajib kada boleh kada, mau nyata tinggal nang wajib itu kada rukuk ngarannya. Nah kita lihat sunat-sunat rukuk ini menggenali pahala nih. Yang pertama, meratakan belakang dan leher. Belakang lawan leher rata. Di sini kadada disebut rata kepala. Rata kepala. Karena kita disunatkan kepala kita, mata kita memandang tempat sujud. Pian coba perhatikan, punya orang lah rukuk nih. Mata ini memandang tempat sujud, itu pasti kepala kita tetungak itu tenaik sama ini. Nah, jadi tempat sujud. Jadi apabila kita rukuk jangan kalau dinto terlalu punya sama ini naik tadi. Ini kayak jerapah. Ya kah, makan pucuk pohon jerapah. Punya telur turun kuda pulang. Jadi sembahyang tuh jangan kayak binatang. Jadi lurus sama ini. Nah, jadi di belakang ini sama leher lurus. Masalah kepala tatungak karena maiti sujud kada apa-apa. Sekalipun ulun ada terdapat ada di antara ulama cuma ba'duhum bukan jumhur itu jer sunat maitihi kaki betis. Ulun paham mengapa ada di antara ulama yang menyarankan memandang betis itu supaya belakang leher kepala sejajar sama ini. Pian punya ada papan disurung mulai belakang, munya kita cangang ke tempat sujud itu pasti tertumbuk kepala.
karena kepala kita nungak. Karena ya cuma kan yang penting belakang dengan leher rata, ya kah? Inta jer urang behari saking ratanya kawa diendaki hintalo, cuma hintalo mata sapi. Hintalo nang bulat tuh gulung juga nya. Kada kayar nang papan, pangrata belakangnya juga. Ya kira-kira lah. Nah sama ini Nah jadi punya kita cangang kabatis, coba ulun lihat cangang kabatis lah. Nah punya cangang kabatis ini barangkali papan punya disurung tembus ke itu dasar belakang leher kepala ratanya karena cangang kabatis. Nah di sana. Nah dinta. Cuma ulun tetap biasanya rokok mau umpati nang orang banyak, ulama pendapat jumhur nang banyak tetap cangang ke tempat sujud. Kalau kita cangang ke batis, ulun khawatir kalau kau cangang taka kuku, kuku saurang. Ini bahayanya kalau kau ke kuku jiran, rastong. Ini hancur lagi pada kuku-kuku nih. Rastong tuh buruk kukuan. Itu. Jadi cangangi tempat sujud aja gen. Karena kan bacaannya rata belakang dengan leher. Berarti kada dituntut rata kepala. Karena mata kita memandang tempat sujud. Kecuali pian memandang kaki pian. Maka ratalah belakang leher kepala. Nah sama itu lah, sama itu lah. Itu rata namanya, rata. Nah adapun kiasnya, nih ada kias nih, ada kias. Karena dari pinggul dari pusat naik ke atas itu kan separuhnya ke bawah bentuk. Kalau kita lihat kepala ini kalau tanasub itu sama dengan kodam itu kaki, nih telapak kaki. Kan telapak kaki kita kan kada rata juga, munya rata becingkit ngarannya kan dinto, munya rata dinto becingkit, dinto juga kepala kita kada dituntut rata. Nah kemudian leher kita, jadi dari kepala turun ke leher, berarti dari telapak kaki turun ke landau kah ini, dari lutut ke mata kaki ini ngarannya landau. Apa bahasa Indonesianya yuk? Betis. Betis kaki, betis paha. Nah betis landau bahasa Arabnya sakun. Sak itu landau, betis. Oleh karena itu mengapa pasar itu disebut suk? Suk itu pasar bahasa Arab, karena diambil kata-kata sak. Karena orang di pasar itu pada-padanya berdiri di atas landau. Itu apalagi paman pintol tuh ulun lihat. Pintol guring tuh berdirinya. Sidin mulai nang ya Rabbi salli ala Muhammad asrakal sampai orang berdua. Tahan sidin paman pintol tuh. Duit bang. Kita di masjid dilanggar asrakal tak panjang sedikit ya bacaannya tal al badru mai jelawasnya. Paman pintol kada benggerunum sidin. Anu melajari sabar. Artinya kita di musala di masjid acara maulid lalu berdirinya siirnya terpanjang kada usah gin bemai hati. Itu paman pintol di luar mulai rabisal berdiri. Itu tuh wujur juga tahan ya. Tuh kekuatan duit kayaknya. Itu nang ulah tahan tak. Kita baca Quran lah di rumah. Ya kalau baca Quran paling sajuz 2 juz. Sudah jaga kubur sama laman 10 juz. 3 malam khatam, ya 3 malam jaga yuran. Sudah bulik pada jaga kubur di rumah. Ini kadang nyinggung-nyinggung siapa-siapa kada. Itu merasa akan ke diri gitu nah. Sama laman kada tahan 10 juz, paling sejuz itu ada nang kurang.
Jadi pertanyaan, mengapa kita itu waktu dikubur kawa 10 juz kekuatan apa yuk? Duit. Di rumah ada bayar, dikubur orang bayar. Nah, jadi duit nih harap juga lah. Gitu, duit sekalinya. Nah, itu kekuatan duit tuh. Asalnya kada unjuki duit. Ya. Nah, itu harap duit tuh. Asalnya beuling bunggut. Nah, jadi sama ini ulun ulang. Kepala tanasuknya sesuainya dengan kaki. Leher kemudian tanasuknya sesuainya dengan betis landau, ya kah? Andinta. Kemudian belakang itu sesuainya dengan paha. Paham? Berarti pinggul kita di tengah. Pinggul itu kan pusat kan di tengah. Ngarannya kan pusat tuh kan di tengah. Itu Mekah itu Mekah itu pusat bumi. Jadi Mekah tuh di tengah-tengah. Cocok disebut Ummul Qura, mamanya kampung. Cocok Nabi Muhammad lahir di Mekah, maka Nabi Muhammad disebut ummi. Mengapa jadi ummi? Karena ulida bi Makkata, lahir di Mekah. Ada yang memadakan ummi itu nisbah kakanakan lahir dari mama, tidak bisa membaca, tidak bisa nulis, ya kah? Atau bisa juga kakanakan kada sing dusaan. Karena Nabi Muhammad tuh maksum. Nggih, jangan nang haram, nang makruh pun kada tegawi. Itulah Nabi kita tuh ummi. Nah, jadi pusat, pinggul itu di tengah, naik ke atas punggung, naik ke bawah, turun ke bawah paha, naik ke atas pada punggung leher, turun ke bawah pada paha landau bahasa Banjar, betis bahasa Indonesia, naik pada leher kepala, turun pada betis kaki, telapak kaki, quratul qadam. Nah, berarti 3 ke atas, 3 ke bawah. Nah, ketika disunatkan rukuk taswiyah zahri wal unuq, rata belakang dengan rata leher, maka ulama pun menyunatkan taswiyatus sak wal fakhid, meratakan taswiyatul fakhidain wasaqain, meluruskan, meratakan paha dengan landau. Ini paha, ini betis, landau, ini rata. Nah, rata. Nah, paham? Rata tuh berarti kada apa? Kada bengkok. Rata tuh kada Jadi sebagaimana belakang rata dengan leher, maka dituntut juga tanasuknya paha rata lawan betis. Nggih. Mudahan paham insyaallah. Inta. Jangan rokok kayak pemain sepak bola begambar. Yang sama itu. Ada kalau anak pemain sepak bola sebelum main besabelas ke berapa itu? Kesabelasan kan? Jadi itu tak nah aja. Begambar kawannya di belakang. Nah minta. Ini kada bagus rokok sama ini. Nah, jadi oleh karena itu paha dengan landau rata, sebagaimana punggung dengan leher rata. Mudahan paham. Ada di antara guru kita yang memahamakan tafrik. Ini tafrik nih lah. Sekalipun ada ulama yang memadahkan kada tafrik, kada berbeda antara laki-laki dengan bini-bini. Kalau laki-laki sikunya keluar, kalau bebinian sikunya ke dalam. Jadi bebinian ke dalam sama ini. Nah
bebinian. Kalau lalakian intana bebinian ke dalam sedikit gamun menghimpun mengumpulkan. Jadi katiak tuh agak tertutup bebinian. Kalau lalaki katiak terbuka. Nah itu ada di antara ulama mentafrik lengan tangan ketika rukuk antara laki-laki dengan bini-bini. Itu juga kena sujud. Ada perbedaan tangan laki-laki dengan tangan bini-bini dengan tangan laki-laki. Bini-bini ke dalam, laki-laki ke keluar. Itu ada di antara guru-guru kita yang mentafrik sama itu. Sekalipun ada ulama sama aja tangan laki-laki bini-bini sama aja tangan. Itu kita lihat Ustadz Adi Hidayat kah? Jadi lengan laki-laki, lengan bini-bini ketika rukuk sama aja. Cuma ada juga ulama ketika kita belajar bebinian ke dalam, lelaki agak keluar. Cuma tetap sama. Telapak tangan sampai ke kepala tuhut. Jangan naik, jangan terlalu turunnya, ada juga terlalu turun gitu Nah sama itu. Nah sudah, kita lihat lagi sambungannya, sambungan rukuk. Yang kedua sunat. Ini sunat lah. Yang kedua meletakkan dua tapak tangan di atas lutut, di kepala lintuhut. Nggih. Jangan maandak di tampaha. Sekalipun bebungkuknya pas saja rukuk. Jangan diandak di bawah kepala lintuhut. Kalau maandak di bawah kepala lintuhut, orang tuh pasti kepala turun. Nang kayak kuda makan rumput tadi. Nah, sahaya rokoknya. Cuma kada maamalakan sunat. Jadi dasar di kepala lintuhut. Kalau zaman Nabi itu jar sawat awal-awal Islam itu sahabat itu inggih rukuk itu meletakkan tangan itu di antara dua paha sama ini. Ini sekadar di dalam hadis. Cuma sudah dinasah, ditagur Nabi. Jadi sahabat dulu awal-awal Islam kita membaca hadis nih pagi sore nih. Jadi sama ini. Nah. Sama ini. Jadi tangan ini, telapak tangan dua ini dimasukkan di antara dua paha. Jadi behari rukuk sama ini sahabat. Sama ini. Nah. Lalu ditagur Nabi kemana? Ujar Nabi andak di kepala tuhut. Paham? Nah, cara maandak ulang. Cara maandak aja ada ilmunya. Cara maandak telapak tangan di kepala lintuhut itu sunat diurai, jangan dikacak. Nya ada orang rokok tuh dintu nah dikacak. Padahal nya kada pacul juga paling lintuhut nih. Kada dikacak kan dintu aja. Nah. Dan maurainya itu tafrikan wasatan. Artinya jangan tabalayak. Tahu juga kata balayak. Jangan terbuka, jangan sama ini nah. Jangan juga rapat sama ini. Nah. Jadi jangan rapat, masuk jangan nih, jangan di sini bukan wajib lah. Artinya kita tuntut sunat. Nah sama ini rapat, sama ini tabalayak, sama ini dikacak. Kada sama itu rukuk. Paham? Jadi kayak apa sama ini aja nah sama ini normal aja. Kalau di rapat tuh kan kayaknya takalop rasa diusahai tabalayak dintu juga. Bakacak maginnya. Nah. Sama ini. Ini bukan anak ulun nang halus-halus tuh kesam ininya rokok. Dikacaknya kepala lintuhut. Dinten nah. Nah.
Mudahan paham. Jadi telapak tangan yang ini, raha ini dikapalalin tuhut. Kemudian jarinya diurai, jangan dikacak, ya kah? Jangan di atas paha, jangan di bawah kapalalin tuhut, di atas kapalalin tuhut. Jadi mau sama ini. Mengapa kita menggawi sunat-sunat di dalam rukuk? Coba pian tiring. Sebenarnya di situ ada husnu hayatir rukuk, kebagusan bentuk rukuk. Berdiri betulnya kalah ma'amalakan sunnah, rukuknya kah ma'amalakan sunnah, sujudnya kah ma'amalakan sunnah, duduknya kah ma'amalakan sunnah. Posisi bentuk ibadah kita tuh bagus. Ngarannya husnu hayatir rukuk, husnu hayatil qiyam, husnu hayatis sujud, husnu hayatil julus. Karena punya kita kada mengamalkan sunnah, mata nih melihat kurang rapi, kurang indah, kurang bagus. Mudahan kau mengamalkan sunnah. Jadi sembahyang kita tuh langkar. Ulun lancak banget punya langkar. Langkar itu apa? Bungas. Nya ujar Habib Abdullah Al-Haddad dan ujar ulama, sembahyang itu seperti jariyah, budak perempuan yang kita bariakan katuan. Sembahyang kita tuh semakin bagus berarti budaknya semakin bungas. Semakin bungas berarti hadiahnya semakin mahal. Tuhan semakin himong. Bacaannya kada ngaruan, rukuk sujudnya kada ta'amalakan sunnah, hati mahayabang kahulu kahilir. Ibaratnya mau unjuki jariyah ini, ada nang pagetangan sebelah, ada nang kada bebatis, ada nang inikah hadiah ikam, inikah hadiah ikam ya Tuhan. Nah, jadi ulama itu maulah contoh, maulah kias supaya kita nih sembahyang itu jangan beberang. Tahu juga beberang? Asal sembahyang jangan. Bagus-bagus rukuk, bagus-bagus sujud, bagus-bagus. Belajar. Mudahan kau mengamalkan. Amin. Nah, dua sudah. Yang ketiga. Kemudian yang ketiga di antara sunat-sunat penjelasan rukuk. Nggih. Pian ngunya biisi bini. Nggih, ding umanya lihat akan pelah rukuk ulun kan naik kah atau terlalu turun kah? Kita ini terkadang bisa mengira-ngira, soalnya luput. Nya ada kita tuh memperhatikan tuh ada rukuk tuh terlalu apa? Memang sahaya tak asal jangan naik aja sih kan? Kayak itu pesawat turun tuh. Iya kan? Nah, kepala terlalu turun, leher nih tak ke bawah. Aturnya kan leher dengan punggung kan rata, siku 90 derajat. Nah, kecuali dasar bentuk badan orang. Munyo bentuk badan orang kayak itu ngarannya ala kulihal. Nah, kayak berdiri betul juga. Dasar sama ini sih din kayak Pak berjalan aja sama ini sih. Jadi punya ada orang sama ini jangan diratakan, patah tulang orang. Dintu juga rokok orang dasar nah dintu. Napa orang nyamdet tuh bungkuk hundangan lah? Pernah lah mendengar bungkuk hundangan? Undang itu kan bungkuk. Ujar orang jar bungkuk hundangan itu jar bak kumpul laki bini tak kuat. Ujar percaya kada percaya lu nggak tahu.
Ujar ini ujar tuh boleh bujur boleh kada. Yang ketiga sunat di dalam rukuk itu membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. 3 kali itu taslis. Itu anu di kitab Marakil Ubudiyah, kitab Bidayatul Hidayah itu boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh 9 kali, boleh 11 kali. Cuma pasan ulun yang lebih pada 3 adalah apabila orang membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih tasbih rukuk atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tasbih di sujud membaca 3 kali itu termasuk tahfifus shalah. Tahfifus shalah itu meringankan sembahyang. Adapun ada orang membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi lebih dari 3, dibacanya 5, dibacanya 7, dibacanya 9, dibacanya 11, lawas rukuknya, lawas sujudnya. Itu namanya takwil. Nah, takwil itu disunatkan apabila sembahyang saurangan. Kalau kita jadi imam itu yang bagi lil imami ayyuhaffifa as-sholata. Kalau jadi imam subhana rabbiyal a'la tuh sadar naik 3 kali. Jangan 11 tahingus kawan. Kada tuh bujur pandil pian hendak sembahyang 2, sembahyang tahajud, sembahyang witir, sembahyang saurangan. Coba rasa akan membaca subhana rabbil azim itu labihi pada 3. Kada tuh bujuran tak. Ini kita jarang nih mendengar ini jarang. Bahkan di dalam kitab itu siapa yang hakun memperpanjang ruku dan memperpanjang sujud itu yurisul khusyuk. Inya bisa menimbulkan khusyuk. Coba kena sembahyang sunat lah, rukuk tuh lawasi, sujud tuh lawasi, sembahyang sorangan lah. Timbul apa yuk lawan Tuhan tuh mudil lebih dekat. Khusyuk itu timbul dengan sendirinya. Itu coba dirasakan. Cuma punya kita jadi imam tata lokali sadang dintetanya imam ini sama supir. Dintet punya takwil kalawasan maras kurang gelisah. Ada kawan kita sekolah di luar negeri hafal Quran lalu bulik ke kampung ke benua ya kah, lalu di Ramadan itu membaca Quran sejus. Itu orang kampung nang gawian behuma tah nang maiwak toh awak uyuh mata ngantuk munyainya jadi imam orang pindah langgar, pindah masjid orang. Itu tak napa gerang kayaknya orang hendak capat. Itu tak. Apalagi punya sembahyang di langgar seorang lambat lah nintok yang di masjid lain tuntung sudah lalu orang bulikan sungsung nang bulikan tuh ada nang bakuriak di halaman langgar. Oi kami bulikan ya. Itu memanasing katanya. Nah kemudian penjelasan iktidal inggan situ. Nah jadi subuh Kamis akan datang kita membahas masalah iktidal. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salihah. Yang paling penting mudahan mati kita husnul khatimah. Jangan ada hutang lawan Allah, jangan ada hutang lawan hambanya Allah. Mudahan sugih dunia akhirat. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa bala maqasidana Mamadha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana mamadha si'al karami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana mamadha ya wasi'al karami
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat. Amin.